Kita kalau 12:30 kalau udah gelap banget udah pada tidur tuh ada suara tapak. Padahal kita semua tuh bukan Udah tipe tidur. yang begadang. Udah tidur semua Udah pasti. tidur semua. Karena gua seringnya begadang ya. Gua kadang ngerokok segala macem. Itu tuh ada suara tapak hampir jam 12, setengah 12-an. Nah, ceritanya dia naik cukup tinggi. Toren itu gede banget, Pak. Toren itu gede banget. Gongnya itu ada orang Di balik toren. gue lagi bener-bener gak ngapa-ngapain, cuma ngelamun, ngeliatin kaca, ngeliatin gua. Tiba-tiba di pojok kiri mata gua, itu di pojok ya, di pojok itu tuh kayak ada bayangan hitam lewat. Set. Balik lagi di gelapnya malam. Jangan biarkan kegelapan malam sampai menikam. Yes, di episode keempat ya. Keempat. Kemarin kita ngebahas soal kejadian-kejadian horor di rumah. Di rumah. Banyak banget. Dan sekarang kita Hari ini kita pengen rada luas ya. Benar. Pas kita ngerantau. Benar, karena kita kan berdua anak rantau nih. Tadinya. Ngerantaunya di mana, Pak, kita? Jabodetabek lah. Kita menjajahi semua. Benar. Dan di sela-sela atau di momen-momen kita ngerantau tuh sempat beberapa kali ngalamin kejadian mistis ya, horor ya. Iya, walaupun di kota-kota besar. Iya. Notabene katanya Rame ya. Horor tuh dikit lah. Benar. Terus kan emang kotanya tuh kayak 24 jam tuh udah pernah tidur lah. Ada orang mulu intinya. Benar. Tapi ternyata ada juga banyak juga kejadian-kejadian horor. Dan sekarang siapa dulu? Lu dulu kali ya. Gue dulu. Ya, karena kan lu yang banyak nih. Enggak. Kalau gue cuma beberapa sih sebenarnya kejadian horor. Gitu banyak sih. Dimulai mungkin yang pas kita tinggal aja ya, pas kita ngontrak lah, tempat-tempat tinggal ngontrak kita. Nah dulu tuh gue ikut mbak gue dulu di daerah Cempaka Putih, Jakpus ya. Jakpus, Jakarta Pusat. Itu tuh daerah padat penduduk juga, tapi di situ cukup terkenal di wilayahnya angker juga. Di wilayah situ tuh, Pak. Jadi kayak sebenarnya sama kayak wilayah-wilayah Jakarta pada umumnya lah. Banyak tukang dagang, ada tukang rame lah, ada tukang yang nongkrong main gaple segala macem. Tapi di satu sisi kontrakan yang gue tinggalin sama mbak gue bentuknya rumah. Oke. 2 lantai. Ya. Gue tidur di lantai 2-nya. Itu udah ada sekat-sekatnya, udah ada kamarnya. Mbak gue di bagian bawahnya. Nah dulu tuh sempet ada kejadian, yaitu ceritanya ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi, tapi secara nggak langsung gue juga ada di situ lah. Ya. Jadi ceritanya itu ada adik ipar, adik ipar dari mbak gue. Adik ipar mbak gue itu ceritanya lagi ngandung. Nah itu tuh jam tepatnya belum begitu malam, begitu larut malam, jam 9 jam tengah 9-an lah ceritanya, masih sore. Ceritanya itu jadi di dalam yang di bagian atas itu ada gua sama mbak gua sama adik ipar mbak gua, terus sama orang tuanya, berarti mertua mbak gua. Ceritanya ada kejadiannya itu pas si suami istri itu yang adik ipar mbak gua itu lagi kerja. Nah si orang tua dari mbak gua, mertua gua tuh ceritanya lagi di bawah posisinya. Nah kan lampu kalau antara menuju sore ke malam tuh kan belum nyala. Nah ceritanya tuh pengen dinyalain. Nah dinyalainnya itu jam 8-an, jam 8 tengah 9-an lah. Karena udah malam juga kan, udah gelap banget noh. Karena kan kalau Jakarta kalau padat banget biasanya dempet-dempetan minim cahaya. Nah habis kayak gitu tuh ceritanya si orang tuanya itu disebutnya Mimi sebutannya. Mimi itu ngeliat anaknya
yang katanya lagi kerja, posisinya lagi berdiri. Suaminya yang lagi ngandung. Istrinya ngandung. Iya suaminya yang lagi ngandung. Benar. Nah ceritanya pokoknya ada di atas tuh lagi berdiri. Padahal posisinya itu si teteh itu tuh lagi gak ada lagi kerja. Yang ngandungnya juga? Yang ngandungnya juga. Ya jadi dua-duanya masih kerja, masih aktif kerja. Okay. Nah singkat cerita ya si Mimi itu beranggapan bahwa itu tuh dia. Anaknya? Iya anaknya, intinya mah di anaknya. Nah terus abis kayak gitu tuh berarti kan biasa aja kan maksudnya. Dipanggil lah. Neng katanya nggak nyelingkuh, ya udahlah oke lah, si Mimi itu beranggapan ya udah nggak jadi masalah lah. Turun lagi lah abis nyalain lampu. Nah abis kayak gitu tuh jam berlalu ketemu di titik tengah 11 malam. Itu gue pulang jam 10 gue pulang jam 10. Abis kayak gitu tuh si Mimi kaget, si Teneng sama si abangnya itu baru pulang naik motor. Salin mereka, salin kan, terus katanya pulang malam katanya. Iya nih baru pulang kan. Nah tadi berarti sempat pulang karena kan jarak pekerjaannya lumayan dekat. Jadi mungkin ada kemungkinan berpikir bahwa mereka sempat pulang. Dan si Tete itu tuh ngejelasin ke Miminya bahwa dia nggak pulang sama sekali Pak. Terus apa? Maka dari itu, nah dari situ kita mulai dapat kejadian-kejadian kayak suara-suara Pak. Lu sendiri sempat dapat kayak kan ada tangga kan, dia kan jadi lantainya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, tangganya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau tapak kaki itu jelas banget. Kita kalau 1:30 kalau udah gelap banget udah pada tidur tuh ada suara tapak. Padahal kita semua tuh bukan tipe yang begadang. Udah tidur semua. Karena gua seringnya begadang ya. Gua kadang ngerokok segala macem. Itu tuh ada suara tapak kaki. Tapak kaki yang kayak gimana? Ya kayak orang langkah aja, naik pakai sepatu, sendal. Mungkin terdengarnya kayak ada alasnya ya, berarti antara sendal atau sepatu lah. Cukup nyaring bunyinya. Plek. Nah itu dari situ sempat banyak kejadian lah. Juga kebetulan mbak gue juga lagi ngandung setelah itu. Nah itu tuh sering ngedenger suara-suara aneh lah, entah itu hewan-hewan kayak suara ayam. Padahal kita kan nggak di lingkup itu nggak ada ayam ya. Di Jakarta kan kayak gitulah ya. Nggak ada jarang banget ayam-ayaman lah, nggak ada bebek-bebekan, ada suara-suara hewan-hewan. Nah itu tuh semenjak itu di kontrakan itu tuh kita sering dapat kejadian-kejadian anehnya, suara lebih seringnya. Tapi gongnya itu yang apa namanya, dia sampai fisik. Sampai fisik. Padahal orangnya nggak di situ. Dan dipastikan itu bukan siapa-siapa, dan mbak gue di bawah. Pas si Mimi itu pengen naik itu mbak gue ada di bawah. Berarti kemungkinannya kecil banget untuk orang lain ada di situ. Mbak gue juga yang satunya kakaknya dari mbak gue itu juga lagi kerja. Jadi emang gak ada siapa-siapa. Dan dia ngadep ke bagian utara, berarti pokoknya ngelihat ke bagian luar. Gak kelihatan muka berarti. Gak kelihatan muka. Pakai baju apa kayak gimana? Gak kelihatan, gelap. Karena gelap kan posisinya di tangga. Jadi jadi di tangganya lampunya itu stop kontaknya di deket tangga. Jadi nggak sampai ke atas dia udah nyalain. Terus turun ke bawah. Oke. Jadi nggak kelihatan. Itu benar-benar mantep sih. Itu sih yang paling gue takutin sih, kalau misalkan nyerupain orang nih. Iya, terus benar, ternyata tiba-tiba orangnya nggak ada, ataupun di bawah ataupun di mana posisinya. Itu mungkin kawan malam pernah ngalamin juga kejadian mungkin ya. Nah kalau buat kawan malam yang kita ingetin lagi ya, buat yang pengen cerita bisa drop di kolom komentar ya, atau mungkin email aja ya, langsung bisa kita bacain ya. Atau enggak mungkin kalau berkenan datang boleh, kita sangat terbuka. Yes. Dan lanjut dong, ada lagi mungkin masih sekitaran ya, itu di lingkup itu tuh cukup banyak kejadian-kejadian horor. Walaupun notabene itu lingkup padat penduduk. Jadi ada suatu kisah
ini penuturan nasgor. Gua ada tukang nasgor langganan gua. Nah, tukang nasgor itu jadi di lingkup dekat kontrakan gua itu, rumah kontrakan gua ada kayak kuburan kecil. Makam kecil. Kuburan keluarga bukan? Kurang paham kalau untuk detail kayak gitunya. Pokoknya ada kuburan kecil lah, nggak terlalu besar. Nah, itu tuh di situ tukang nasgor tuh kalau pengen ngelewatin bagian gang rumah gua, dia ngelewatin situ, Pak. Pas lewat situ. Dan itu tempatnya emang benar-benar lucunya, di bagian rute itu tuh rumahnya cuma ada 2 atau 3 gitu. Jadi minim banget penduduk agak berjauhan lah. Agak berjauhan jaraknya dari keramaian, dari rumah-rumah. Nah, dari situ tuh penuturan nasgor tuh pas gua lagi pengen beli kan ke tempat tongkrongan, banyak orang-orang nongkrong, dia cerita. Jadi ada orang muncul dari kuburan beli nasgor. Taruh lu, orangnya kayak gimana? Orang kayak gimana? Bentuk orang biasa, tapi dia cowok. Dia keluarnya itu dari kuburan. Jadi kuburannya itu bentuknya kayak ada pagar-pagar ya, Pak. Oke. Tapi secara logika kita nggak masuk akal dong. Maksudnya habis apa dari kuburan? Ya mungkin keluarganya ada yang dikuburin di situ. Ya, ada kemungkinan juga. Tapi penuturan nasgornya dia nggak pernah ngeliat orang itu, Pak. Maksudnya bukan orang wilayah situ. Kan namanya tukang nasgor kan sering keliling, bener gak? Pasti apalah sedikit banyaknya tuh pasti apal. Tapi selain orang itu keluar dari kuburan, ada sesuatu yang aneh nggak ada. Dia beli nasgor normal terus uangnya jadi daun. Kayaknya enggak sampai segitunya. Uangnya normal segala macam, terus dia cerita ya pokoknya dia ngerasa bahwa ada kejanggalan lah, ngerasa aneh lah di dalam orang tersebut lah. Karena kita kan pasti di dalam sisi manusia kan bisa merasakan hal-hal yang gaib ya. Entah itu merinding, entah itu kepikiran, oh ini orang kayaknya bukan nih. Kayak gitu sih. Terus juga ada lagi nih. Ini rada kita lari jauh ke tempat kerja. Boleh. Tempat kerja gua dulu sempat di pabrik karet, Pak. Skalanya nggak terlalu besar, sedang lah. Jadi bentuknya juga gedung. Satu gedung. Dia lospong gitulah, lorong gitulah. Nah, jadi ada sebenarnya 2 lantai. Nah, 2 lantai itu tempat toren. Tempat toren, jadi tempat air buat pendingin, buat cooler. Nah, habis kayak gitu tuh ada kawan gue juga, mungkin ntar dia bisa ikut komentar bahwa kisah ini tuh benar. Jadi ceritanya ada kendala lah. Kita berdua salah satu yang ditugaskan untuk jadi pemimpin tiap shift. Antara gue sama dia. Nah, ceritanya pergantian shift nih. Ceritanya si pendingin itu ceritanya itu ada kendala. Macet gitu. Ya intinya macet lah. Mungkin kan otomatis kita harus ngecek bahwa si toren tersebut itu aman. Nah, jadi bentuknya itu masih manual, Pak. Kita naik ke atas ya, masih pakai tangga. Tangga besi, nggak ada tangga kayak buat rumah kayak gitu lah, nggak ada. Terus abis kayak gitu tuh, jadi yang nengok bukan temen gua, tapi temen gua ngejagain di bawah. Ada temen gua lagi. Nah, ceritanya dia nengok lah, itu kejadiannya hampir jam 12, setengah 12-an. Nah, ceritanya dia naik cukup tinggi. Jadi nggak full lantai kayak gini, jadi hanya sepertiga lah dari bangunannya. Nah, itu tuh semuanya isinya toren. Terus lainnya kosong, tempat kosong. Nah, dari situ toren itu gede banget, Pak. Toren itu gede banget. Ada berapa diameternya berapa ya? Intinya toren paling gede lah ya. Toren paling gede lah, karena buat berapa kubik air sih. Nah, habis kayak gitu temen gua ke atas, di balik toren itu karena posisinya gelap banget, Pak. Penerangan tuh cuma satu. Dari luasnya tempat itu cuma ada satu penerangan. Satu penerangan doang. Yang di atas tuh. Lampunya kecil ya. Ini toren tuh berarti paling atas dong ya? Iya, paling atas. Nah, itu tuh jadi ada kayak space berbayang kayak gitu. Jadi space buat kayak gelap lah. Jadi nggak tercahaya semua. Nggak diliputin sama cahaya semua. Jadi kayak ada bagian sisi-sisi yang gelap, terang remang-remang lah bisa dikatakan lah. Nah,
gongnya itu ada orang di balik toren setengah badan yang kelihatannya setengah setengah badan. setengah badan pakai baju putih. Nah temen gue tuh langsung turun, posisinya dia baru naik setengah. Yang ngeliat tuh berarti yang naik. Dia posisinya baru nggak sampai naik berdiri di atas sana ya, masih di tangga, baru nengok kayak gini. Dan dia ngeliat ada orang di balik toren itu. Di balik toren itu dia ngeliat orang. Tapi nggak ada wajahnya, pokoknya hanya kelihatan sisi badannya. Sisi badannya itu katanya pakai kaos. Ngadep ke depan, tapi palanya tuh ngadep ke dia, tapi palanya tuh ketutupan toren. Intinya cuma bagian lengan. Kepalanya nggak kelihatan sama sekali. Nggak sama sekali bagian lengan. Itu dia langsung jerit, langsung ngomong, bang, ada orang bang di atas. Padahal lagi nggak ada siapa-siapa. Dan kita pastikan yang lainnya pun lagi kerja. Karena kita kan yang berjalan kan operator dan nggak boleh ninggalin mesin. Dan kalau misalnya berpikir logika, tujuannya untuk siapa? Dan untuk apa? Tapi berarti nggak kelihatan ya cewek cowok? Iya, nggak kelihatan. Katanya sih dari postur baju sih apa? Baju putih. Kelihatannya mah baju putih. Dari postur mah laki-laki. Dari postur laki-laki. Itu dari situ itu benar-benar gue pas dikabarin, karena gue posisinya di depan. Karena gue tipe orang yang cukup berani ya. Gue memberanikan diri naik ke atas. Lu pastiin? Dan gue pastiin gak ada orang. Itu sepersekian detik, karena akses jalannya hanya itu. Gak mungkin si orang yang misalnya teman kita nih, misalnya teman kita, pasti tahu ya. Pasti tahu misalnya teman kita yang pengen jahil ya, pasti posisi turunnya kan lewat tangga situ. Sedangkan masih ada teman-teman gue di bawah itu. Nah, si temen gue itu yang notabene itu sahabat gue, dia lari laporan. Jo, katanya ada ini katanya. Coba lu tengok katanya. Gue tengok dengan berani. Kayak gitu, gue nggak ngerasain bahwa ada kejanggalan apapun. Gue naik biasa aja karena gue sendiri sering ke atas tuh. Gue sering ngecek. Dan gue pas gue naik ke atas di balik toren itu nggak ada apa-apa. Nah dari situ gue pas naik ke atas juga cukup merinding bang. Cukup merinding, gue ngerasain hawa-hawa yang gak enak lah dari situ. Nah dari kejadian itu, kita setiap pengen naik ke toren, kita pasti home pimpa. Dan kita harus ngejagain. Kita harus dibawa atau enggak ada yang ikut juga naik. Jadi nggak satu orang. Jadi 2 orang kalau kita pengen ngecek. Karena ada kekhawatiran. Takutnya karena posisinya dia juga nggak ada pembatas, Pak. Takutnya ada kejadian itu langsung. Iya, takutnya ada kontak fisik antara energi-energi, takutnya kedorong kita jatuh. Makanya kita saling ngejaga dari situ. Berarti ya lumayan. Berarti sebelum ada kejadian ini udah sempat ada cerita-cerita. Ada cerita-cerita sebenarnya. Tapi sebaiknya gua umpetin dulu. Jadi itu hanya pembuka aja. Oke, boleh. Pembuka aja. Oke, boleh. Oke, berarti sekarang giliran gua ya. Tadi kan kita ngerantau, terus gua tahun 2019, 2020 itu gua masih rantau kan. Nah, itu kan lagi rame-ramenya Covid kan, lagi COVID-19. Lagi naik-naiknya. Nah, gua tuh sempet kena Covid. Lupa di tanggal berapanya, pokoknya di tahun 2020-an kayaknya, di tahun 2020 awal ya, 2020-an awal, pertengahan. Nah, waktu itu kan yang Covid di Jakarta khususnya itu kan di isolasi di apa namanya, Wisma Atlet. Iya. Yang dulunya buat Asian Games kan. Nah, akhirnya gua kena akhirnya gue dikirim ke Wisma Atlet. Gue selama 12 hari di sana. Terus gue ngejalanin hari-hari enak lah, pokoknya cukup enak lah. Gue jadi libur kan. Dan tempatnya nyaman juga ya? Nyaman banget. Terus makanan terjamin, kesehatan juga terjamin, obat-obatan apalagi. Terus tiap harinya kita harus diwajibkan olahraga, pokoknya teratur. Hidup gua nyaman. Dan itu kan gua juga libur kan, dikasih pokoknya enggak potong gaji atau apa, enggak sama sekali. Nah, ceritanya itu tuh udah hari ke-10. Hari ke-10. Iya, dari 12 hari. 2 hari lagi gua mau keluar. Kan gua udah 10 harian di sana. Udah bosen dengan rutinitas
yang gua jalanin di Iya, Wisma monoton Atlet. lah. Monoton banget pokoknya. Yang tadinya gua masih enak, gua kan kesana prepare juga kan, bawa laptop, bawa speaker, bawa ada beberapa lah mainan gitu loh. Iya, buat hiburan lah. Iya, buat hiburan. Itu tuh gua udah dari school tuh udah bingung mau ngapain lagi ya. Itu tuh keadaan tuh gua habis kayaknya jalan sore. Habis jalan sore, gua jalan jam 4-an, jalan sore jam 4-an, terus baliklah ke kamar gua yang ada di lantai 21. Gua lupa gedungnya, gedung berapa. Gua di lantai 21. Berarti per kamar itu sendiri-sendiri? Nah, gua tuh dikasih satu unit apartemen, nah, hitungannya kayak apartemen lah. Di satu apartemen itu ada 2 kamar. Yang satu tuh kamar gede, tapi tetap yang diisinya satu orang, yang isinya satu orang. Nah, yang gua tempatin itu kamarnya ya lumayan lah, ya nggak gede-gede amat, tapi udah enak, udah nyaman. Nah, itu tuh keadaan kamar gua itu dalamnya tuh masuk ke pintu sebelah kiri itu langsung ada kasur. Iya. Ya, nah terus si kasur itu mentok sama dinding sebelah sana. Ngerti Iya, nggak? Sebelah paham, sana. paham. Terus di persis depan pintu itu ada jendela. Jendela mengarah ke gak ada balkon. Jadi langsung si jendela itu kalau lihat ke bawah itu tuh langsung turun. Oke. Ya, langsung turun. Set gitu. Ya kalau gedung biasanya ada balkon-balkon kecil Nah, lah iya ya. kalau itu nggak ada balkon. Jadi si jendela kalau kita buka tuh langsung Ke bawah. gitu. Nah, ini kan jendela. Nih jendela itu di samping ini tuh pokoknya kalau kita misalkan lagi tidur terus bangun ngadep ke kiri, nah di situ tuh ada lemarinya ada kacanya lumayan gede, jadi bisa biar kita ngelihat badan kita lah, maksudnya Iya, secara full ya. enggak full juga setengah badan lah gitu kan. Nah itu tuh ceritanya gue habis mandi pakai baju sisiran, terus gue tuh bengong di pinggir kasur ngadep ke lemari kaca yang ngadep ke kaca. Terus sebelah kiri gua kan si jendela dong. Ya itu tuh berarti udah jam 5-an lebih kayaknya. Sore jam 5-an sore. Terus gua melamun. Nah udah sore kan, udah lumayan gelap. Jadi lampu di kamar gue nyalain. Oh, berarti tadinya nggak nyala? Tadi nggak nyala. Kan tuh kalau si jendelanya itu kalau misalkan lampunya lebih terang di dalam, dia tuh cahaya di dalam tuh bakal mantul loh. Jadi kayak kaca. Iya, oke. Ya. Benar. Nah, udah tuh gue lagi ngelamun. Gue lagi bener-bener gak ngapa-ngapain, cuma ngelamun, ngeliatin kaca, ngeliatin gua. Tiba-tiba di pojok kiri mata gua itu di pojok ya, di pojok itu tuh kayak ada bayangan hitam lewat. Set. Bayangan hitam lewat. Jelas Dan apa ya? Yang paling seremnya, gua kan penasaran dong. Apa tadi yang lewat? Tadi kan gue lihat di pojok kiri mata ya. Hanya sebatas penglihatan kecil lah. Penglihatan kecil banget. Iya. Saat gue langsung dong ngadep ke arah yang gue pikir si bayangan itu tadi lewat. Jadi gue ngadep ke kiri dikit. Iya. Ngadep ke kiri dikit, balik lagi dia. Set. Itu berarti secara jelas. Jelas, tapi bayangan tuh ya bener-bener bayangan absurd aja. Kayak bayangan putih, kayak bayangan kita kalau kena apa ya? Kena Cahaya. Kena cahaya gitu. Dan logikanya kalau orang ya di kamar gua gak ada balkon. Terus Lu sendirian. gua sendirian. Terus pencahayaan di luar juga kan matahari udah terbenam kan. Udah lumayan gelap, udah masuk sandekala lah. Iya, kalau bayangan diri lu pasti enggak, kalau misalnya bayangan diri lu pasti diem. Iya tahu. Iya. Enggak, pasti diem posisinya. Iya, itu bergerak kan? Itu bergerak. Terus gue bingung tuh. Takut. Tapi prinsip gue tuh yang kayak kemarin di episode kemarin gue bilang kan, gue takut sebenarnya, tapi kalau gue lari kan itu
hari ke-10 tuh gue belum tahu Iya. gue tuh bakal berapa lama lagi di Wisma Atlet. Berlanjut atau enggak? Iya. Udah sembuh atau belum tergolongnya? Iya, akhirnya gue mikir kalau gue cabut, gue bakal nggak bisa balik lagi karena takut. Akhirnya gue memberanikan diri, gue diem udah pokoknya gue ngapain aja lah, main handphone, main laptop dan segala macem. Dan ya alhamdulillahnya setelah kejadian itu gue nggak ngerasain apa-apa lagi sih di Wisma Atlet sama sekali. Hari dari ke-12 beberapa jam setelah itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada, kayak udah hilang aja. Nah tapi gue punya cerita dari orang yang pernah di Wisma tinggal Atlet di Wisma Atlet juga. Bukan di tempat lo, tempat beda. Beda, tempatnya beda. Cuma kan emang ada beberapa gedung kan di Wisma Atlet. Iya. Kan? Nah ini jadi ceritanya tuh ini tuh teman kontrakan gua, tapi bukan satu kamar, bukan satu rumah. Jadi teman satu kontrakan satu. Ini bukan teman Wisma Atlet ya? Bukan. Teman kontrakan Iya, lah. teman kontrakan. Jadi dia tuh kan kebetulan kena COVID-nya tuh setelah gua beberapa bulan. Terus dia nanya kan, "Den, di Wisma Atlet gimana?" "Oh, aman. Udah lu sana aja, enak kok." Dan tadi gue jelasin kan yang kayak makan aman, obat aman, segala macam aman. "Oh ya udah, oke." Gue juga ke Wisma Atlet. Akhirnya dia ke Wisma Atlet. Dan tuh gue nggak tahu lagi kabarnya. Beberapa hari kemudian atau 10 beberapa hari lupa gue. Akhirnya dia pulang kan. Cerita kita sharing kan. Pengalaman selama di isolasi. Di isolasi. Gue cerita gini yang tadi gue ceritain. Lah, iya gue juga kemarin pas hari terakhir di Wisma Atlet itu jempol kaki dia ada yang narik. Ini hari terakhir juga dia. Hari terakhir di Wisma Atlet. Itu jadi kayak apa ya? Kayak memvalidasi apa yang gue rasain. Iya. Sebelumnya bahwa ada kejadian horor. Iya, berarti emang bener mungkin di Wisma Atlet se-horor itu gitu. Tapi emang Wisma Atlet kan tempat yang tidak dipakai untuk secara terus menerus ya Pak. Jadi ada waktu-waktu yang kosong. Iya ada waktu. Jadi event tertentu mungkin dipakai. Iya kan waktu itu kan emang Asian Games kan 2018 ya. Berarti kan itu ada beberapa ya mungkin dipakai Wisma Atlet itu di 2020-an deh. Mungkin ada 1 tahun kosong kali. Iya. Nah mungkin itu di jendela waktu itu mungkin banyak energi yang masuk karena kan notabene tuh makhluk-makhluk seperti itu bakal mendiami sesuatu yang bisa dikatakan bangunan-bangunan kosong yang tak berpenghuni. Benar, nggak kejamah sama manusia. Dia bakal senang banget kan. Benar. Nah sama halnya berarti sama kayak rumah ini. Rumah ini kan ya sempet beberapa lama lah di beberapa tahunnya. Benar. Nah itu cerita kita ya kawan malam. Kali aja pas zaman COVID juga ngalamin juga karena kan situasinya isolasi ya, apalagi isolasi mandiri tuh. Kan benar-benar harus sendiri mungkin. Nggak ketemu teman segala macam. Benar. Mungkin kamu juga punya cerita yang mungkin juga kamu pernah ngerantau dan pernah ngerasain kejadian horor, kamu bisa cerita ke kita bisa ya. Sharing. Benar, kamu bisa cerita atau mungkin mau cerita horor apapun terserah, bebas. Silakan, yang penting horor. Kawan malam ya. Tinggal drop aja di kolom komentar. Kalau gitu episode 4 kali ini sedikit kita tutup kali ya. Oke, jadi kita lanjut lagi nanti ketemu di episode selanjutnya. Betul, dan kita juga punya nazar kali ya. Bisa dikatakan. Ya, kalau misalkan nih di komen udah ada 1000 komen, mungkin kita bakal ngelakuin eksplorasi ke beberapa tempat angker yang ada di daerah kita. Iya, kita bakal keluar dari wilayah ini. Yes, betul. Jadi lingkup-lingkup yang di lingkup kita yang banyak kejadian-kejadian, terus juga yang sering dikatakan tempat-tempat seram bakal kita kunjungi. Benar, tapi pastiin dulu 1000 ya. 1000 dan mungkin kamu juga bisa ngerekomendasiin ya di tempat-tempat mana yang harus kita datengin. Pastinya Cirebon Timur dulu ya Pak? Cirebon Timur dulu. Kita utamain Cirebon Timur dulu. Karena juga pasti banyak kan? Benar. Oke kalau gitu sekian dulu ya di episode kali ini. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.